kali ini kita akan belajar tentang getaran, gelombang, dan bunyi part 2. Pada video sebelumnya di part 1 kita sudah membahas tentang getaran. Nah, kali ini kita akan membahas tentang getaran, gelombang, dan bunyi, khususnya di bagian gelombang dan bunyi. Oke, langsung saja. Yang pertama ada gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat dengan membawa energi. Jenis-jenis gelombang berdasarkan mediumnya. Yang pertama ada gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan medium atau perantara. Contohnya ada gelombang tali, gelombang air, dan gelombang bunyi. Selanjutnya, jenis-jenis gelombang masih berdasarkan mediumnya. Yang kedua ada gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak memerlukan perantara atau medium. Contohnya ada gelombang cahaya. Berikutnya ada jenis-jenis gelombang berdasarkan arah rambatnya. Yang pertama ada gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarannya. Kita lihat di sini, gelombang transversal arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarannya. Gelombang transversal, pada gelombang transversal itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Jadi di gelombang transversal ada bukit, ada lembah. Satu panjang gelombang pada gelombang transversal itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Jika kita lihat pada gambar ini, satu lambda itu contohnya ada dari A ke B, ke C, D, kemudian ke E. Sementara untuk setengah lambda, ini bisa kita lihat contohnya ada dari A ke B, ke C, atau dari C ke D dan ke E, atau bisa juga dari E ke F ke G. Jadi untuk gelombang transversal ini ya. Selanjutnya ada gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getarannya. Pada gelombang longitudinal itu terdiri dari rapatan dan regangan, rapatan dan regangan. Satu lambda pada gelombang longitudinal itu terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. Sementara untuk setengah lambdanya ini bisa terdiri dari satu rapatan saja atau satu regangan saja. Selanjutnya ada cepat rambat gelombang. Cepat lambat gelombang kita rumuskan dengan V sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda kali F. Di sini dengan V adalah cepat rambat gelombang, lambda adalah panjang gelombang dengan satuan meter, T adalah periode gelombang dengan satuan sekon, dan F adalah frekuensi gelombang dengan satuan hertz. Periode dan frekuensi sudah kita bahas di materi sebelumnya pada video 1. Contoh soal, sebuah gelombang dengan panjang 2 meter memiliki frekuensi 175 Hz. Berapakah cepat rambatnya? Coba kita hitung bersama. Diketahui lambdanya adalah 2 meter, F-nya 175 Hz. Ditanya V-nya berapa? Jawab, V sama dengan F dikali lambda sama dengan 175 dikali 2 sama dengan 350 meter per sekon. Selanjutnya ada bunyi. Apa itu bunyi? Bunyi adalah suara yang dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Bunyi dapat sampai ke telinga kita karena merambat melalui medium udara. Jadi bunyi dapat didengar jika ada yang pertama ada sumber bunyi, contohnya seperti alat musik atau suara. Yang kedua ada medium atau zat perantara, contohnya tadi udara. Yang ketiga alat penerima atau pendengar, contohnya adalah telinga kita. Selanjutnya ada jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Jenis bunyi berdasarkan frekuensinya ini ada 3. Yang pertama ada bunyi infrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Contoh hewan yang bisa mendengar ada belalang dan anjing.
Selanjutnya ada bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang mempunyai frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Ini bunyi yang bisa didengar oleh kita, manusia. Selanjutnya ada bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20 Hz. Contoh hewan yang bisa mendengar ada paus, kelelawar. Macam-macam bunyi pantul. Yang pertama ada bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Yang kedua ada gaung atau kerdam, yaitu bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Yang ketiga yaitu gema, bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Selanjutnya ada resonansi, yaitu peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena getaran benda lain yang frekuensinya sama. Bisa kita lihat contohnya di gambar ini. Ketika garpu tala, satu garpu tala digetarkan, maka garpu tala yang ada di sebelahnya ikut bergetar. Contoh resonansi dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada telinga manusia. Ketika kita dapat mendengar bunyi karena adanya peristiwa resonansi pada selaput gendang telinga. Yang kedua ada alat musik seperti gitar, biola, dan drum yang memanfaatkan terjadinya resonansi sehingga dihasilkan bunyi yang merdu. Yang ketiga ada rongga mulut katak. Di dalam rongga mulut katak terdapat selaput tipis. Nah, pada selaput tipis inilah terjadi resonansi. Selanjutnya ada bagian-bagian telinga. Bagian-bagian telinga ada 3. Yang ini nanti akan kita bahas pada video tersendiri. Yang pertama ada telinga luar, terus ada telinga tengah dan telinga dalam. Yang terakhir ada aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi. Yang pertama ada sonar untuk mengukur kedalaman laut. Yang kedua ada stetoskop untuk mendiagnosis kondisi jantung. Yang ketiga ada kamera autofokus. Yang keempat ada alat USG untuk memantau kondisi janin. Masih banyak aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi yang lainnya. Coba kalian cari contoh aplikasi apa lagi yang menggunakan getaran dan gelombang dalam